Halo guys, selamat siang di tengah mendung tanpa udan ya. Jadi mendung tanpa udan. Tapi ini tidak berlaku untuk tim Indonesia yang saat ini bertanding di Swiss Open ya. Jadi mereka selalu cerah, semringah gitu. Karena kenapa guys? Ini suatu capaian yang luar biasa sekali. Jadi kemarin itu di babak perempat final ya, di babak perempat final tuh Indonesia meloloskan 6 wakilnya ya di babak perempat final. Dan yang spektakulernya adalah dan wonderfulnya, amazingnya adalah dari 6 wakil itu, Sobat Rich, 6-6-nya ini melaju ke babak semifinal. Wah, ini capaian yang luar biasa kan. Dan dari 6 wakil yang berlaga di semifinal, sayang seribu sayangnya adalah banyak wakil Indonesia yang terang saudara nih, baik itu di ganda putra ataupun juga di ganda putri gitu. Dan hebatnya lagi di sektor ganda putra teman-teman, ini dari 4 wakil semifinal itu ada 3 wakil Indonesia nih yang melaju ke babak semifinal. Jadi luar biasa sekali ya Sobat Rich ya, kemajuan pasca All England 2024 ini gitu. Dan semoga ini momentum tetap dijaga dan tim Indonesia, tim badminton Indonesia tetap berada di on the right track ya Sobat Rich ya. Jadi seperti biasa Sobat Rich, di siang hari yang mendung ini tanpa udan ini, Minrich mengundang salah satu Minrich lainnya di podcast bersama alam. Kita jalan-jalan di salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal dengan apelnya nih. Jadi apel itu merah ya, seperti merahnya Indonesia, merah putih gitu. Nah sekarang kita coba nih undang Minrich satunya. Halo Minrich, selamat siang. Halo. Kok jadi Mimi Peri ya? Perasaan nggak ngundang Mimi Peri ya hari ini ya. Iya, selamat siang bosku. Iya, jadi Sobat Rich sekalian, ini kita hari ini nih kita mau bahas seputar Swiss Open dan potensi raihan gelar di Swiss Open. Nah, Minrich, kalau kemarin kita lihat ya wakil Indonesia yang bertanding ini kan ada 6 wakil ya di semifinal, dan dari 6 wakil itu akhirnya perang saudara. Nah, yang luar biasa nih Minrich, ini ada Lani Ripka ya. Lani dan Ripka ini non unggulan Minrich, tapi bisa mengalahkan Apriani Rahayu dan Fadia sebagai unggulan 1. Nah, menurutnya Minrich nih, faktor apa yang mungkin bisa membuat Lani Ripka non unggulan ini bisa menjadi pemenang dalam semifinal kemarin? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini edisi puasa ya Mas ya, Ramadan ya. Jadi kalau memang ada kok kayak jadi jindan jikalau ya Pak. Jikalau terjadi pertandingan saudara satu negara, maka semuanya bisa terjadi teman-teman. Apa itu? Karena kalau kan mereka kan teman sparring kan, otomatis ya, satu sama lain tuh tahu kelemahannya di mana, ya kan? Tapi kan berbeda dengan melawan negara lain. Jadi walaupun Apriani dan Fadia secara peringkat di atasnya Ripka dan siapa pasangannya bro? Lani Ripka. Tapi karena mereka sering sparring bersama, bertanding bersama, maka tahu kan kebiasaannya, lemahnya di mana, seperti itu. Jadi kelebihan kekurangannya itu ya, sangat memungkinkan untuk Lani Ripka yang secara ranking di bawahnya Apriani Fadia itu mengalahkan Apriani dan Fadia. Itu sama seperti All England kemarin yang Jojo melawan Ginting, ya kan? Benar. Secara peringkat kan Ginting di atas nih, ya kan? Tapi kan faktanya ketika bermain All Indonesian Final sesama negara ya yang saling mengalahkan, yang menang ya. Jojo, benar, gitu. Benar. Karena teman sparring. Seperti itu sih, sama kayak The Daddies, ya kan? The Daddies waktu masih di peringkat 2 itu kan Minions masih aktif ya. Selalu kan dia kan lawan Minions, semua negara semua gitu, lawan juniornya. Yang junior itu dikalahkan itu selalu dikalahkan oleh Daddies, ya kan? Kayak contoh Watanabe kan mengalahkan
mengalahkan Minion, tapi sama The Daddies keok juga kan. Iya. Nah, tapi kenapa kok The Daddies ketika melawan junior-juniornya malah kalah? Ya karena itu junior-juniornya sudah tahu kelemahannya The Daddies. Iya, waktu sparring latihan gitu ya Minrich ya. Ya. Bisa jadi. Nah, terus banyak juga nih Minrich kalau misalnya lawan satu negara itu biasanya badminton lovers nih pada komen ya ramenya kalau lawan satu negara aja nih gitu, atau ya menangnya mah lawan satu negara aja gitu, giliran lawan negara lainnya itu cupu gitu. Kirain suhu ternyata cupu gitu Minrich. Nah, menurutnya Minrich komentar-komentar seperti ini setuju nggak Minrich kalau lawan satu negara itu wakil Indonesia ini lebih garang gitu ketimbang lawan wakil negara lain. Nah, menurut Minrich gimana? Kalau memang dari beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya ya, dari walaupun Minion lawan Fajarian juga memang terkesan seperti itu. Oh, terkesan ya, seperti memang itu, kesannya juga ada kesan seperti itu juga, bro. Mungkin itu karena faktor persaingan apa? Persaingan jadi masa sama teman sendiri misalkan kalah ya kan, nggak mau kalah dengan teman sendiri gitu loh ya kan. Gengsi dong gitu. Gengsi dong, rugi dong gitu kan. Gitu ya. Cuma ya menurut kita ya harusnya hal itu ya harusnya lebih garang lagi ketika melawan negara lain dong ya kan. Iya, betul nggak? Harusnya lebih semangat lagi ya kan, karena ini kan pertandingan antar negara gitu. Jadi ya ada setujunya juga sih saya. Jadi tapi nggak apa-apa, ini kan untuk support, bentuk support kita kan terhadap itu, supaya mentalnya pejuang-pejuang kita, atlet-atlet kita ini kan kalau bertemu dengan atlet negara lain ya harus lebih mentalnya lebih garang lagi lah. Teriakannya itu keluar lagi betul. Gitu ya. Jangan kalau lawan satu negara tapi teriakannya wah gitu, ternyata lawan Minions lah. Kalau kita kan lihat kan saat ini kan yang paling bener-bener Cywar itu kan adalah Minions ya kan. Ya kita lihat aja misalkan negara lain ya. Iya, negara lain misalkan siapa? Misalkan dulu kan ada Fis Go sama ini Wei Kyong Tan ya yang lawan Malaysia. Tuh, terus ada Lu Xiaolong, ada juga seperti Cayun. Itu kan provokasi kan mereka kan. Iya kan, ada Cywar yang dilakukan ya. Iya, jadi benar. Selama ini kan Indonesia kan tidak memiliki orang seperti itu ya kan. Iya, Fajar biasanya sih gitu juga. Ya. Itu pun setelah Minion ya kan. Bener. Barengan ya, bisa dibilang. Iya. Tapi kalau yang lain-lain kan memang sopan ya, legend kan lah memang ya. Dia emang dari dulu dari zamannya Markis Kido juga memang kita silent killer, lebih ke kalem sih orangnya ya kan. Silent killer ya. Jadi, tapi kan ketika bertandingan beda ya kan. Beda. Asannya yang Cywar. Ya, dulu asan betul. Gitu. Betul. Ya memang. Jadi untuk menjatuhkan mental lawan nih Sobat Rich ya, sebenarnya bener juga tuh kalau misalnya lawan negara luar, kalau untuk menjatuhkan mental lawan tuh bagus tuh kalau teriak-teriak Cywar gitu ya harusnya ya. Bukan hanya skill aja kan, pertandingan tuh bukan skill yang ditunjukkan kan. Iya. Tapi kan bisa skill, bisa stamina, kayak bisa mental. Ini gitu. juga sebenarnya bikin emosi loh si siapa Apriani Rahayu kan, kalau ada lawannya yang servis gagal dia bilang terima kasih gitu. Itu kan sebenarnya entah yang negara lain tuh ngerti atau enggak nih terima kasih itu apa gitu. Tapi sebenarnya kalau ngerti kan bikin emosi juga ya. Ibaratnya kita salah, fail kok malah dibilang terima kasih. Ya itu dari sektor ganda putri ya. Nah, tapi Minrich masih di sektor ganda putri ini peluangnya gimana kira-kira Minrich antara Lani Ripka ini akan bertemu dengan salah satu wakil dari Taipei, dan ini non unggulan juga nih Minrich, yang juga mengejutkan ya bisa nyampe ke final gitu. Padahal di Swiss Open ini juga bisa dibilang berat-berat juga. Selain ada Apriani dan Fadia juga ada wakil Jepang sebagai unggulan kedua ya. Siapa? Ri Iwanaga itu loh yang Kinakashi gitu. Nah itu menurutnya Minrich gimana peluangnya si Lani Ripka ini, Min? Jadi si yang Taipei ini ranking berapa ya? Iya bro ya, kira-kira ya, perkiraan. Kurang lebih ya nggak beda jauh sih dengan Lani Ripka. Beda jauh ya, setara lah ya, selevel. Non unggulan juga ya. Non unggulan juga, dua-duanya non unggulan. Jadi menurut kita sih harusnya tetap ada berpeluang ya kalau kita lihat secara ranking ya.
Dan secara unggulan ya kan. Dan dari negara kayaknya juga Taipei ini nggak terlalu kuat ya kayaknya. Betul. Ganda putri ya. Mungkin dulu aja ada Chen Weixin itu ya yang lumayan ini. Jadi lebih mempersiapkan mental juara aja sih kalau menurut kita, bro. Karena itu kan bener. Final ya. Final itu kan biasanya itu final itu skill itu di bawahnya mental, bro. Iya kan? Mental itu nomor 1 kalau udah final ya. Iya benar. Ya kan, kita lihat nih ketika misalkan Minions ya. Minions kalau di final kan win rate-nya tinggi, bener gak, bro? Iya kan, kalau udah di final tuh rata-rata menang ya kan. Ya itu kan mental juara tuh di situ ya kan. Bener sekali. Ya, terus selain kita beralih ya Minrits ya, itu tadi ganda putri. Jadi saking banyaknya wakil Indonesia yang ke final nih, bisa dibilang merajai dengan ada peluang untuk ngambil 3 sektor. Karena kan selain di ganda putri ada ganda putra nih Minrits. Ganda putra ini di semifinal Indonesia menguasai 3 ganda putra dan 1 ganda putra itu dari Inggris. Nah sayangnya kemarin Sabar Reza ini kalah dari ganda putra Inggris, Ben Lane dan Sean Fendi ya. Yang mana ini juga sering menyulitkan Fajarian juga sebenarnya. Nah ini di partai final nanti akan ketemu dengan unggulan 1 sekaligus peringkat 9 dunia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Nah, menurut Minrits nih, apa yang membuat pasangan Bagas Fikri bisa menang nih kalau nantinya melawan Ben Lane dan Sean Fendi yang kita tahu mereka ganda Eropa ya, yang punya power biasanya cukup besar, mengandalkan power seperti itu. Power dan pressing biasanya. Iya, bagaimana Minrits menurut strategi apa yang kira-kira bisa nih? Strategi ya. Strategi jadi gini, kalau Indonesia itu menurut kita ini punya skill itu memang di atas rata-rata dari negara lain, ya kan? Jadi harus mengetahui titik-titik kelemahan dulu dari pasangan Inggris ini, kelemahannya apa. Nah, jadi ketika mereka menekan, mereka punya strategi. Jadi Bagas Fikri ini harus sabar, jadi lebih sabar. Jadi tidak mengikuti irama ritme dari permainan dari lawan gitu. Jadi itu kita bakal menang karena secara skill kan harusnya emang kita lebih bagus kan daripada pemain Inggris. Jadi lebih controlling emosi sih menurut saya sih. Iya ya. Harus sabar lah ya, harus karena sabar, memang ganda Eropa ini kan luar biasa ya. Dan secara mental biasanya orang Eropa bagus ya. Dia kalau udah netting tulusnya tinggi. Kalau udah di final netting tulusnya tinggi ya kan? Iya. Hajar aja ya kan. Makanya kita harus sabar. Sedangkan kita kan di sini kan ada kayak psikologi juga. Waduh, masa kalah sama Inggris gitu kan. Jadi kayak yang dipikirin tuh kayak terlalu banyak gitu loh. Ya kan? Tekanan ya mungkin ya jatuhnya ya. Lebih ke sabar aja sama fokus untuk bermain ya, do the best. Apalagi si Bagas Fikri ini, Sobat Rich ini sedang pertaruhan untuk bisa masuk ke Race to Olympic ya. Jadi poin mereka ini kejar-kejaran dengan Liu Yuchen maksudnya, Liu Yuchen dan Oh Xuanyi ya. Jadi harus kalau bisa sih biar semakin aman ya posisi mereka, kalau bisa sih bisa menang nih, semoga ya. Semoga nanti Bagas Maulana meraih gelar Super 300-nya di Swiss ini gitu. Nah, terus mungkin sekilas ya dari ganda putra ya Minrits, kita coba beralih ke salah satu sektor yang ini banyak banget idolanya nih, yang dulunya sempat dibully habis-habisan oleh badminton lovers ya. Bagaimana dia menjadi tulang punggung untuk tunggal putri di umurnya yang bisa dibilang masih muda karena tidak ada pendamping seniornya, sparring seniornya, dan harus menjadi tunggal utama di pelatnas dan juga ganda tunggal nomor 1 di pelatnas. Nah, ini ada the Queen of Three Set, yaitu Gregoria Mariska Tunjung Minrits. Jadi kemarin ini bisa mengalahkan Nozomi Okuhara ya, mantan juara All England. Luar biasa ya Minrits ya. Nah, kalau melihat permainannya Georgie Minrits akhir-akhir ini, menurutnya Minrits apa sih teknik atau pukulan yang luar biasa dari Georgie yang bisa membuat yang awalnya bisa dibully nih tapi sekarang sering menang, dan justru mentalnya langsung ada kayak titik balik mental juara gitu. Apa tuh Minrits teknik ataupun hal yang menurutnya Minrits nih
membuat Georgie ini jadi luar biasa lah ya, diperhitungkan di sektor tunggal putri. Jadi kalau menurut saya ini memang tipe-tipe dari pemain tunggal putri Indonesia ini yang bagus-bagus ya, yang maksudnya yang punya prestasi di atas rata-rata itu mereka punya sabar. Jadi punya, makanya triset juga kan dia kan. Jadi lebih ke Maria sabar Christine sih. Ya, triset. Dia lebih juga, ke sabar bener. sama dia tuh main timing sebenarnya. Gitu bro, main timing. Iya kan. Tapi kalau Georgie ini kan memang yang kita lihat kan, yang kita ketahui kan drop shot silangnya ya, yang forehand ya. Drop shot silang forehandnya itu kan luar biasa memang dia. Iya kan. Cenat-cenut ya. Mirip-mirip kayak siapa? Maria Christine ya. Iya. Memang tajam sekali. Tapi kalau kita lihat kan memang lebih ke timingnya dia. Jadi bermain timing, dia bikin pola dulu, bikin ritme dulu, begitu dia dapat ada timing untuk bikin dapet bola jadi tajam, ya. entah itu smash, entah itu drop shot, dia masuk di sana gitu. Benar Jadi sekali. bukan tipikal yang kayak Marin atau Chen Yufei, Ang Seong yang notabene mereka attacking banget kan. Tapi kalau di sini kan enggak, di sini kan ya gitu, mencari pola lah, kayak Chen Long lah ya kalau di sektor tunggal putra ya di China itu kan kayak gitu. Cari pola dulu baru timing nanti. Iya. Nah, kalau lawannya hari ini kan salah satu mantan peraih medali emas Olimpiade, terus juga mantan juara dunia juga, dan baru-baru ini memang sempat menurun, tapi menang juga nih di All England kemarin. Baru kemarin aja menjadi juara di All England. Iya. Nah, ini adalah Carolina Marin. Menurutnya Minrits, peluangnya Georgie bagaimana nih Minrits melawan Marin hari ini? Kalau peluang ini sebenarnya menurut saya ini kalau dilihat dari psikologis tuh agak berat ya. Karena dia habis menang ya kan. Kemarin habis menang All England. All England apalagi ya. Iya, tentunya euforianya masih tinggi dia ya kan. Nah, baru minggu lalu ya kan dia menang kan. Euforianya masih tinggi. Tapi kita bisa secara fisik mungkin dia lebih lemah daripada Georgie ya kan. Mungkin Georgie bisa masuk di sana ya kan. Jadi mungkin bisa jadi Georgie ambil psikologis overconfident atau rasa percaya diri yang tinggi dari Carolina Marin, ya kan? Itu bisa diambil tuh, ya kan? Iya benar. Ya, jadi mungkin Georgie ini harus lebih sabar karena dia kan pasti semangat banget nih, ya. Iya. Ya mungkin dibanyakin rally lah, ya. Jadi menutup peluang Marin untuk attack Georgie, ya kan? Jadi boleh bola-bola atas, tapi yang itu sekiranya Marin sulit untuk melakukan smash, karena kan smashnya itu yang menakutkan sebenarnya kan. Iya, ya. Tapi ketika dibuat lelah, biasanya Marin tuh udah ngos-ngosan, terus pukulannya udah nggak akurat lagi, biasanya udah jelek. Jadi kacau, jadi harus ya sekali lagi sabar, karena ini kita harus istilahnya kalau saya main biasanya dikocok dulu itu lawannya jadi supaya dia kecapean dulu, kayak buat arisan dulu ya. Jadi Marin iya bro, kayak gitu. Jadi ada peluang menang, ada ya kan, tapi emang harus lebih sabar dan strateginya harus matang menurut saya. Benar. Nah, dari 3 wakil yang akan berlaga di final ini, jadi ada ganda putri, tunggal putri, dan juga dari ganda putra nih. Nah, dari 3 ini kira-kira yang akan dibawa Indonesia ini berapa gelar nih menurut Minrits prediksinya? Prediksi ya tetap ganda putra dan tunggal putri sih. Ganda putra 70%, tunggal putri ya mungkin 60% ada lah ya kita pulang untuk menang seperti. Kalau ganda putri? Kalau ganda putri ini agak berat ya, soalnya susah diprediksi ya. Susah diprediksi. Karena naik turun mungkin. Susah diprediksi, betul, susah diprediksi. 50-50 lah, 50-50. Tapi ada peluang ya. Kita di sini objektif ya teman-teman ya. Kita boleh support ya kan? Kita boleh support, tapi kita tetap objektif ya kan, tetap objektif. Jadi menurutnya peluangnya Minrits paling tidak itu 2 gelar ini harusnya aman ya, gitu ya.
tinggal dan semoga itu bisa disulap jadi 3 bahkan. Jadi semoga meleset sih prediksinya Midrix ya. Iya. Jadi ya mungkin dari kita itu dulu Sobat Riz ya. Jadi percakapan kita hari ini terkait dengan peluang-peluang dan juga bagaimana wakil-wakil Indonesia yang saat ini berjuang di Swiss Open Super 300 dan semoga membawa hasil yang maksimal dan sehat selalu buat Sobat Riz semua yang di rumah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video yang tidak bermanfaat ini ke rekan-rekan dan juga badminton lover di seluruh Indonesia. Dari saya pamit dulu, sehat selalu, salam olahraga.